Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perkembangan model atom, struktur atom, dan istilah-istilah dalam berdasarkan jumlah proton, elektron, dan neutron. Oke, kita akan mulai pembelajarannya. Jadi dalam pembelajaran kali ini yang akan kita bahas mengenai teori atom, model perkembangannya seperti apa, lalu struktur atom, penyusun dari suatu atom, lalu tanda atom atau simbol atom, ya, dan beberapa istilah yang kita kenal berdasarkan jumlah dari nomor massa dan nomor atom atau jumlah proton, elektron, dan neutron. Oke. Teori atom dimulai oleh penemuan atau postulat Demokritus, lalu dilanjutkan dengan teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan terakhir adalah teori mekanika kuantum. Demokritus. Jadi Demokritus mengeluarkan postulat yang memprakarsai terjadinya model atom. Dalam postulat Demokritus disebutkan bahwa suatu materi, semua materi yang tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi itu disebut sebagai atomos. Jadi atomos berasal dari bahasa Yunani yang berarti tidak bisa dibagi lagi, ya. Berikutnya, dari postulat Demokritus berkembanglah teori atom. Model atom pertama yang dikembangkan yakni adalah dari Dalton, ya. John Dalton memodelkan atom sebagai bola pejal, ya, yang bulat dan berisi penuh. Nah, dalam teori atom Dalton disebutkan bahwa unsur atom, unsur yang terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi disebut sebagai atom. Nah, ini yang diambil dari postulat Demokritus, ya. Lalu atom ini tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Lalu atom yang berasal dari unsur yang sama memiliki sifat yang identik, baik itu fisik maupun sifat-sifat kimianya. Lalu senyawa yang terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih, ya, dengan perbandingan tertentu. Jadi atom dapat membentuk suatu senyawa dari dua jenis unsur atau lebih. Selanjutnya yakni teori atom Thomson. Teori atom Thomson mendapatkan hasil lewat percobaan sinar katoda, di mana dalam percobaannya ditemukan partikel yang bermuatan negatif yang disebut sebagai elektron. Jadi dalam percobaannya ditemukan aliran radiasi yang mengarah dari kutub negatif menuju ke kutub positif, ya. Nah, jadi dalam teori atom Thomson ini disebutkan bahwa atom tetap merupakan bola pejal namun bermuatan positif di dalamnya. Dan dalam atom itu, ya, di permukaannya tersebar elektron-elektron seperti halnya roti kismis, ya. Kismis dalam roti kismis, jadi tersebar secara merata. Atom tidak bermuatan atau netral, jadi antara proton yang ada di dalamnya dan elektron yang tersebar dalam permukaannya itu sama. Berikutnya yakni teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford diprakarsai oleh percobaannya yakni tembakan sinar alfa ke lempeng tipis logam emas. Di dalam percobaan ini ditemukan sinar yang dipantulkan, ada sinar yang dibelokkan, ada juga sinar yang diteruskan. Nah, dalam percobaannya, ya, ditemukanlah yang namanya inti atom, ya, inti atom, ya. Lalu terdapat banyak sekali ruang hampa, ya, sehingga kalau dalam percobaan ditemukan ada sinar yang diteruskan. Karena apa? Karena ada banyak sekali ruang hampa dalam inti atom itu. Jadi inti atom tersusun dari inti atom
di mana di dalamnya terdapat proton dan neutron yang bermuatan positif dan netral. Lalu inti atom ini dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, disebutkan tadi ya, sebagian besar volume atom itu merupakan ruang kosong. Jadi massa atom itu sebagian besar itu terdapat dalam inti atom ya. Elektron ini memiliki massa yang kecil sehingga terkadang diabaikan. Dan atom bersifat netral, jadi antara inti atom dan elektron jumlahnya sama. Lalu dikembangkan lagi oleh Niels Bohr dengan teori atomnya ya. Di dalam percobaan Niels Bohr ditemukanlah kulit atom. Nah, jadi model atomnya seperti ini. Jadi ini adalah inti atom yang berada di tengah. Lalu ini adalah kulit atom ya. Kulit atom pertama menampung 2 elektron. Kulit pertama disebut sebagai K, kulit K. Lalu kulit kedua 8, 2, 4, 6, 8, ada 8 elektron. Ya, disebut juga kulit L. Ya, lalu kulit ketiga itu kulit M. Ya, yang menampung 18 elektron. Ya. Jadi elektron ini mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut sebagai kulit ya, kulit atom. Dan elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan cara menyerap atau memancarkan energi. Ya. Jadi dalam teori atom Thomson ya, teori atom Rutherford teori atom Rutherford ada pertanyaan bahwasanya karena elektron terus mengelilingi inti atom, apakah ada kemungkinan bahwa akan terjadi jatuhnya elektron ke inti atom? Ya, tadi kita lihat ada lintasan ya, elektron. Nah, ketika dia terus-menerus mengelilingi inti atom, ada kemungkinan dia akan jatuh ke inti atom. Nah, itu tidak bisa dijawab dalam teori atom Rutherford. Nah, lalu dijelaskanlah dalam teori atom Bohr disebutkan bahwa elektron dapat berpindah lintasan ya, dari satu lintasan ke lintasan yang lain, dari kulit satu ke kulit yang lain. Kalau dia dari kulit yang dasar dekat dengan inti, dia punya energi yang lebih rendah. Maka untuk berpindah ke kulit yang selanjutnya yang lebih besar energinya, dia harus menyerap energi. Ketika elektron yang satu ingin berpindah ke elektron yang dekat dengan inti, ya, dia harus memancarkan energi. Jadi elektron tidak akan jatuh ke inti atom. Lalu selanjutnya, nah, jadi kita tahu tadi bahwa struktur atom terdiri atas elektron yang mengelilinginya dan ada inti atom di tengahnya. Di dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Ya, ini negatif, positif, dan tak bermuatan atau netral. Iya. Ini adalah ringkasan partikel penyusun atom. Untuk elektron muatannya negatif ditemukan oleh Joseph John Thomson dengan massa 9,11 kali 10 pangkat min 28. Lalu proton bermuatan positif, penemunya adalah Eugene Goldstein dengan massa 1,67 kali 10 pangkat min 24. Dan neutron bermuatan netral, penemunya adalah James Chadwick dengan massa 1,67 kali 10 pangkat min 24. Jadi antara massa proton dan neutron itu sama, lebih besar dibandingkan dengan elektron. Ya. Oke, selanjutnya kita ke tanda atom atau simbol atom, juga bisa disebut sebagai simbol atom atau lambang atom. Jadi untuk penulisan atom itu dibuat di sini ada simbol X, ini A, ini Z. X adalah lambang unsur, jadi X ini bisa diganti dengan lambang unsur. A adalah nomor massa atau jumlah massa, berapa massa dari unsur tersebut. Lalu Z adalah nomor atom. Ya, jadi nomor atom ini terdapat dalam sistem periodik unsur, bisa dilihat nanti. Oke, nomor atom. Nomor atom pada atom ini yang tidak bermuatan netral, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan
negatif. Jadi seimbang antara positif dan negatif. Untuk mencari nomor atom itu sama dengan jumlah proton P, sama juga dengan elektron E. Jadi Z sama dengan P sama dengan E pada kondisi atom tidak bermuatan atau netral. Oke. Nomor massa. Atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Sehingga jika mau mencari massa atom, massa proton sama dengan neutron sama dengan elektron. Tapi karena massa elektron itu sangat kecil dibandingkan dengan proton dan neutron yang berada di inti atom, maka massa elektron itu dapat diabaikan. Ya, jadi untuk nomor massa atau simbolnya tadi A itu merupakan gabungan dari jumlah proton dan jumlah neutron. Iya. Oke. Nah, komposisi ion atom yang bermuatan listrik, ion positif disebut sebagai kation, atau disebut juga sebagai atom yang melepaskan elektron. Jadi kalau elektron muatan negatif dilepaskan, maka atom yang melepaskan elektron disebut sebagai ion positif atau kation. Sementara ion negatif atau anion, ya, itu merupakan atom yang menerima elektron. Jadi elektron negatif diterima, maka dia akan menjadi muatan negatif. Ya, jadi atom yang muatan negatif disebut sebagai anion. Berdasarkan nomor atom dan nomor massa, ada istilah tadi disebutkan, ada yang isotop. Isotop itu maksudnya adalah unsur dengan Z atau nomor atom yang sama dan nomor massa yang berbeda. Contohnya adalah hidrogen 1, nomor atomnya juga sama 1, tapi nomor massanya beda. Ini 1, ini 2. Pasangan ini merupakan pasangan isotop. Lalu ada atom isobar, ya. Isobar unsur dengan Z yang berbeda dan A yang sama, nomor atomnya berbeda, nomor massanya sama. Jadi yang angka yang di atasnya yang sama. Kita lihat di sini, lihat 19, 40, 20, 40. Jadi atasnya sama. Ini kalium, nomor massanya 40, argon massanya 40 sama. Sementara nomor atomnya berbeda. Maka pasangan ini disebut sebagai isobar. Lalu ada isoton. Isoton merupakan unsur dengan jumlah neutron yang sama. Jadi selisih antara nomor massa dan nomor atom itu sama. Ya, misalnya magnesium. Kita kurangi untuk mencari neutron, 24 kurang 12 sama dengan 12. Natrium 23 kurang 11 sama dengan 12. Sama-sama 12, selisih antara nomor massa dan nomor atom, neutronnya sama, disebut sebagai pasangan isoton. Oke, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini untuk struktur atom dan sistem periodik unsur. Apabila Anda ada pertanyaan, silakan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran secara daring. Ustadz akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.